this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 1 Korintus 14 ayat yang ke-7 dan ke-8. Demikian firman Tuhan. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan, seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Bapak Ibu, 1 Korintus ini dituliskan oleh Paulus. Itu tandanya nafiri itu masih dipelihara. Hukumnya dipelihara, perjanjiannya dipelihara. Dan masih dilakukan dan ditiupkan. Paulus mengatakan bahwa sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa. Berarti shofar juga tidak berjiwa. Tetapi berbunyi. Karena ditiup. Seperti seruling dan kecapi. Tapi apa yang ditiupkan harus jelas. Tidak hanya suara nafirinya yang jelas, tapi apa yang ditiupkan juga jelas. Nafiri punya suara unik. Sangkakala juga punya suara unik. Itu berbeda dengan alat musik lainnya. Suara yang dikeluarkan begitu gamblang, keras, dan terang. Keras suara sangkakala, kerasnya suara nafiri mengibaratkan suara surga. Jadi shofar, sangkakala, dan nafiri hanya bisa hidup jika ditiup. Pada waktu ditiup, harus ditiup dengan jelas. Nafiri ditiup pada waktu zaman Korintus tidak hanya dalam ibadah, tapi juga dalam digunakan untuk menyiapkan diri dan untuk berperang. Hal inilah yang dijelaskan oleh Paulus pada waktu penulisan kitab Korintus. Itu mengibaratkan bahwa suara yang dikeluarkan nafiri begitu dahsyat dan keras, serta jelas dan terang. Itu menandakan bahwa nafiri juga salah satu senjata rohani di tangan pahlawan. Sedangkan pada waktu nafiri ditiup di tengah-tengah ibadah, berarti nafiri sebagai senjata rohani di tangan penyembah. Dan Bapak Ibu tahu, kita yang terpanggil sebagai para peniup sangkakala, baik shofar dan nafiri, adalah penyembah-penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Apa yang dipersiapkan dengan tiupan adalah untuk menyambut kedatangan Allah kali kedua. Nafiri, sangkakala adalah alat musik yang tidak berjiwa. Ini juga menandakan bahwa blessing atau berkat turun itu kepada peniupnya. Itu adalah karunia roh. Bukan berarti tidak semua bisa meniup, terus tidak memiliki karunia roh. Tapi pada waktu kita dipanggil, diberikan karunia untuk meniup, berarti ada tugas dan tanggung jawab kita untuk meniup. Dan kita juga punya tugas dan tanggung jawab yang sama secara umum, yaitu sebagai pendengar, terkait kewajiban di dalam kerohanian. Paulus menuliskan kitab Korintus di tengah-tengah permasalahan mengenai ancaman secara moral. Ada segala macam permasalahan yang intelek yang dituliskan di Korintus. Bahkan segala macam dosa juga merajalela. Korintus ini terkenal dengan hawa nafsu dan pecah bulan. Tapi di sini Paulus tetap menegaskan bagaimana proses kebenaran yang alkafiah itu tetap harus dipelihara. Termasuk dengan membunyikan suara nafir. Bunyi yang dikeluarkan oleh nafiri memiliki tujuan. Nah, yang dimaksud oleh Paulus adalah mengingatkan manusia untuk berbalik dari dosa. Paulus memberikan pedoman bahwa pada waktu nafiri itu dibunyikan, nafiri harus digunakan sebagai pedoman dengan fungsi yang bersamaan dengan karunia rohani. Paulus membuat suatu perbedaan yang penting antara hal yang membangun pribadi dan hal membangun anggota.
dengan menegaskan bahwa semua manifestasi dan karunia yang bersifat umum dari berkat yang diberikan oleh Allah harus mengalir melalui kasih dan demi pembangunan orang-orang percaya. Jadi saat itu ujian buat Korintus di mana pencobaan dengan dosa merajalela, tapi ada banyak orang-orang yang mencari dan tetap bersekutu dengan kebenaran. Disinilah peranan nafiri itu memberkati dan menjadi berkat untuk memelihara perjanjian. Disinilah peran suara nafiri mengingatkan kembali bahwa manusia ciptaan Allah memiliki perjanjian ketetapan sebagai makhluk ciptaan. Seperti yang tertulis dalam Bilangan 15 ayat yang ke-41. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Dan bahwa ada Allah yang harus ditakuti. Ada Allah yang kita sembah. Ada Allah yang lebih dari segalanya. Dan manusia diingatkan untuk kembali dan bertobat, untuk menyambut kedatangan Allah kali kedua. Tuhan Yesus memberkati.